Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 29 Oktober 2025, beta ingin memberitahukan kepada saudara semuanya bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. 2 tahun berlalu sudah beta memberikan penjelasan tentangnya. Tetapi kelihatannya seperti pemerintah Indonesia ini berpura-pura tidak mau tahu. Tapi bagaimanapun Anda tidak mau tahu, itu kebenaran. Akan tetap mengejar Anda. Ya. Anda mau pura-pura ke, Anda mau bikin diri bodoh ke, Anda mau bikin diri tidak peduli ke, itu bukan soalku. Soalku ialah beta harus memberitahukan kebenaran ini agar menjadi maklum bagi semua orang bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Itu tugasku, itu tanggung jawabku, itu kewajibanku untuk memberitahukannya. Karena kalian memaksa ketorang bangsa Maluku untuk menjadi bangsa Indonesia secara ilegal, secara melawan hukum, ya. Dan sekarang kalian sendiri yang melawan hukum dengan istilah pembangkang secara hukum internasional. Ya. Kalau kalian menempatkan ketorang bangsa Maluku, Papua, Aceh, dan lain-lain sebagai makanan separatis terhadap Indonesia, dan sekarang adalah waktunya kalian harus mengetam puting beliung dari apa yang kalian tuduhkan kepada kami. Dan menurut hukum internasional, kalian adalah pembangkang terhadap hukum internasional. Tatkala kalian menolak memberikan visa kepada putri-putri Israel, putri-putri Sion, datang berlagak memperlihatkan tari-tariannya yang begitu indah di mata dunia, dan kalian melarangnya. Sementara kalian sendiri punya status berbangsa bernegara itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Nah, dengan demikian, maka beta akan berbicara mengenai 3 hal penting tentang Indonesia. Pada hari ini tanggal 29 Oktober 2025, beta ingin menegaskan kepada pemerintah Indonesia dan kepada seluruh pemerintah di seluruh dunia, teristimewa kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB, bahwasanya 1. Indonesia tidak layak, bahkan tidak boleh, bahkan terlarang sangat untuk dibilang sebagai bangsa atau negara. Indonesia tidak layak dan tidak boleh, bahkan terlarang untuk dibilangnya sebagai bangsa dan negara. Apalagi kalau merdeka dan berdaulat, itu tidak boleh. Hanya membilang bangsa saja tidak boleh, tidak layak disebut sebagai bangsa. Tidak layak disebut sebagai bangsa. Ya. Karena untuk menjadi bangsa harus memenuhi beberapa hal penting, antara lain 1, mesti melalui referendum kepada bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda untuk menggantikan kebangsaannya menjadi Indonesia. Dan kedua, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Lihat, jadi kalau menjadikan Indonesia sebagai bangsa harus melalui 2 hal penting. 1, referendum. Kedua, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Jadi Indonesia tidak layak, bahkan terlarang sangat, bahasa Belanda bilang verboden, tidak boleh disebut sebagai bangsa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk itu kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini dengan semua anggota kabinetnya dan para jenderal-jenderalnya di Jakarta dan semua anggota parlemen di Jakarta dan para profesor-profesor, doktor-doktor, ahli-ahli hukum dan sejarah di Jakarta hari ini, perhatikan apa yang beta katakan.
bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa dan negara. Tidak layak, tidak boleh, terlarang sangat. Karena tidak ada punya dasar, tidak punya standar, tidak ada punya unsur menyangkut kebangsaan dan berbangsa dan bernegara. Tidak ada punya. Mau banting kepalamu di batu sampai kepalamu pecah, tapi tidak mempunyai connecting untuk bisa menjadikannya sebagai bangsa. Ya, satu-satunya jalan untuk menjadikannya sebagai bangsa ada punya kesinambungan, itulah harus melalui referendum. Karena kata orang ini pada dasarnya adalah bangsa Maluku, atau bukan bangsa Indonesia. Begitu juga dengan Jawa, itu bangsa Jawa, bukan bangsa Indonesia. Ya, bangsa Papua itu bukan bangsa Indonesia. Dan untuk menggantikan kebangsaan mereka harus melalui referendum. Ya, kalau tidak melalui referendum, maka persyaratan Konvensi Montevideo tidak juga dapat dipenuhi. Ya, tidak dapat dipenuhi. Dan berarti Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Untuk itu kepada Presiden Prabowo, jangan berlagak seakan-akan Indonesia itu negara merdeka, negara besar. Itu tipu, itu bohong. Siapapun juga Anda, kalau engkau mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, negara besar, engkau adalah penipu dan pembohong. Ya, engkau benar-benar penipu dan pembohong. Siapapun juga engkau. Apakah engkau presiden, wakil presiden, engkau itu anggota kabinet, engkau itu anggota parlemen di Senayan Jakarta, engkau itu jenderal, semuanya penipu dan pembohong, bahkan goblok. Penipu. Akibat dari kata kalian itu menyusahkan kita semua. Ya. Kalau tidak mau, seperti yang dikatakan oleh Luhut, kalau tidak mau Indonesia, keluar Indonesia. Indonesia itu yang mana? Bicara Indonesia tapi tidak tahu Indonesia itu yang mana, tidak tahu. Luhut sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Luhut sendiri bukan orang Indonesia. Bapak mamanya bukan orang Indonesia. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Bapak mamanya bukan Indonesia. Ya. Siapa di Indonesia itu Indonesia? Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini bangsa Indonesia. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini. Apa itu dia ambasador? Ya. Apa itu dia punya anggota-anggota ambasador di Den Haag, di Amerika, di mana? Tidak ada satu ekor pun bangsa Indonesia. Ya, tidak ada. Untuk itu kepada semua ambasador KBRI di seluruh dunia, bukalah telinga kalian dan mata kalian dan dengar dan lihatlah apa yang kita katakan. Kamu orang itu bukan bangsa Indonesia. Jangan tipu rakyat, tipu orang. Kamu orang itu manusia-manusia penipu dan pembohong. Karena Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa. Nah, itu yang pertama. Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa. Ya, karena sebelum ada Indonesia sudah ada bangsa Maluku, sudah ada bangsa Papua, atau sudah ada jauh sebelum ada Indonesia. Lalu bagaimana mau ganti keketuaan dengan Indonesia? Dan hal ini akan merupakan standar dalam perdebatan politik internasional dengan Indonesia di mata hukum internasional. Beta siap untuk menghadapi dengan semua para profesor. Gabung 10 ke 20 orang dari profesor berjago-jago sejarah dan hukum itu kasih. Maju. Nanti kau loko di pengadilan internasional. Ya, nanti kau maju. Beta akan juga ini persoalan di pengadilan internasional bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa peristiwa negara. Lalu bikin bagaimana? Dan untuk memenuhi, mau menjadikan bangsa negara harus melalui dua hal penting, yaitu satu, melalui referendum, dan kedua, harus memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Ya, Indonesia tidak memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Segala yang berhubungan Indonesia tipu dan bohong semuanya. Tipu dan bohong. Negara palsu, negara ilegal, negara inkonstitusional, sekretaskan kedaulatan. Atau negara double standar. Tipu semua. Mari coba bawa di pengadilan internasional ketemu koloko di sana. Lalu kasih bukti bahwa kalian itu benar-benar punya bangsa dan negara atau tidak. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu adalah bangsa, harus tes DNA dari semua anggota pemerintah Indonesia, dari presiden sampai kepada kepala desa. Bahwa apakah dia itu bangsa Indonesia atau tidak. Seekor lain manusia di atas muka bumi ini bangsa Indonesia, tidak ada satu ekor, seekor lain. Untuk itu kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinet di Jakarta, ingat, jangan terlalu lancang. Ya, kalian mau menyerang Israel, hati-hati. Ya, hati-hati.
Dia sampai belum mau berangkat lagi mati semua di tengah jalan. Ya, ingat sejarah. Makanya kalau mau tahu sejarah Palestina dan Israel itu mesti belajar Alkitab. Jadi orang Kristen supaya tahu. Kalau tidak jadi orang Kristen tidak tahu sejarah. Pada satu malam tentara Asyur atau Syria, tentara Asyur di zaman dulu, ya sekarang dibilang Syria, menyerang Israel, mengepung Israel dalam satu malam. Ya, malaikat turun dan membunuh tentara berjumlah 185.000 orang. Berjumlah 85.000 orang. Mati semuanya, satu malam dibunuh. Kebetulan untuk mengetahui hal itu bukan presidennya, bukan pemimpin tertingginya, siapa-siapa bukan. Yang mengetahui bahwa orang-orang Syria itu mati semua adalah 5 orang kusta. 5 orang lepra yang dibuang di luar tembok. Akibatnya 5 orang Israel yang dibuang di luar tembok itu, mereka sepakat. Mereka bilang, kalau masuk kita ditolak. Kalau juga tidak bisa, akhirnya kita berlima-lima mati di sini. Apa yang jadi? Sudah, apa boleh buat? Mari kita keluar. Cek. Maka kita bisa pencuri makanan dari orang Syria, tentara Syria. Pada waktu mereka keluar mau mencek bahwa ada makanan atau begitu, apa yang jadi? Bangkai, bersusun bangkai. Mati semuanya. Yang bisa lari, berapa orang lari? Rajanya lari. Yang lain mati semuanya. Mati. Dari 5 orang kusta itu membawa berita, pukul tembok, bataria, katong ini orang kusta yang orang Mesir, orang Syria, orang Asyur semua sudah mati kalau ada makanan. Sudah dikepung ada makanan. Israel sudah dikepung ada makanan, kasihan. Tiba-tiba 5 orang kusta itu berteriak, keluar. Tentara Syria sudah mati, keluar ambil makanan, ambil. Mati semuanya. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, ingat, ini seritra. Jangan sampai mati di tengah jalan. Ya. Kalau 100 mati ada bandingan. Dia sampai 20.000 mati. Ya. Kalau 20.000 mati bagaimana? Dia di Papua sana, jangan salahkan Papua. Papua tidak salah. Papua bukan wilayah Indonesia. Indonesia bukan negara ketorang. Bukan. Jangan paksa ketorang jadi. Bila ketorang punya negara, Indonesia yang paksa ketorang. Ya. Indonesia bukan negara ketorang. Republik Maluku Selatan itulah negara ketorang, bukan Indonesia. Katong tidak ada punya hubungan di Indonesia. Katong sengaja ada punya hubungan dengan Indonesia. Mau pakai undang-undang ke aturan ke KUHP ke apa, tidak ada. Itu semua palsu semuanya. Untuk itu Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa. Kedua, ya, Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelatan. Karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi kalau yang sekarang ini itu palsu. Anda mau putar balik, mau jungkir balik, Anda mau bikin apa sekalipun. Indonesia yang sekarang ini adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kelatan atau negara double standar. Lalu mau bicara apa? Selama 75 tahun kalian dasar sana sini. Bawa kirim Menteri Luar Negeri berjalan ke sana kewel kemari, cerita begini, cerita begitu, tipu daya kanan kiri. Sekarang muncul. Mau bicara apa di mata dunia? Kalau sekarang BPKM sudah nyatakan seperti ini, mau bicara apa? Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standard. Kenapa? Karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi untuk menjadikan satu bangsa dan negara yang betul seperti yang RIS, itu tidak bisa. Harus melalui proses. Dan proses itu berdasarkan yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan Montevideo. Indonesia harus kembali memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Tidak bisa seenak begitu saja bilang merdeka. Tidak bisa. Ya. Kalau bilang merdeka dengan RI dan NKRI, mesti ada prosesnya. Jangan seenak saja. Tidak bisa begitu. Jangan seenak bilang itu Maluku kita punya. Tidak bisa, Papua tidak bisa. Terlarang keras. Itu namanya pembangkang. Dan karena itu sekarang terbukti. Pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah pembangkang. Sebagaimana yang dilakukan sekarang terhadap hukum internasional.
menyangkut sport atau olahraga di Jakarta yang menolak putri-putri Sion dari Israel datang untuk menari. Ya, menolak putri-putri Sion. Ya, kalian kira itu apa? Mereka punya nama saja putri-putri Sion. Di dunia ini tidak ada satu manusia yang punya nama seperti itu. Anda boleh bilang kata ratu kecantikan, ya. Anda boleh bilang raja Belanda atau ratu Belanda, Anda boleh bilang. Tapi putri-putri Sion tidak ada layak buat siapapun kecuali hanya bangsa Israel. Itu putri-putri Sion. Kenapa Anda tolak? Kalau Anda tolak itu, Anda tolak Tuhan punya rencana. Dan kalau Anda tolak Tuhan, hancur lebur engkau. Untuk itu kalau mau tahu sejarah ini, mesti ada orang Kristen, mesti belajar Alkitab supaya tahu. Ya, kecil saja ceritanya, kecil. Salah goyang, hancur lebur. 85.000 pasukan Suriah mati tergeletak. Yang mengetahui peristiwa itu 5 orang kusta yang dibuang di luar tembok. Ya, sebab orang kusta tidak boleh ada dalam Israel. Jadi kalau taruh di luar, daripada mereka mati, mereka maju saja, ambil putusan, mereka tuh lihat apa yang jadi. Pikir begini, mayat di mana-mana mati. Hari itu juga Dekrik juga mereka datang tuh ke pintu. Orang Israel takut, tapi bicara, jangan takut, kata ini, kata keluar, ambil makanan, keluar ambil. Lihat Tuhan punya kerja. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia sadar. Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Dia hanya menyebut Indonesia saja, itu sudah salah. Karena itu mengandung unsur konsep sejuta kejahatan. 3. Indonesia tidak memiliki tidak mempunyai legitimasi kedaulatan. Indonesia, LCRI dan NKRI tidak mempunyai legitimasi kedaulatan. Bagaimana mesti mempunyai legitimasi kedaulatan? Ini standarnya. Ini legitimasi kedaulatan. Surat akte penyerahan kedaulatan. Surat akte penyerahan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Bukan kepada RI dan NKRI. Surat akte penyerahan ditandatangani oleh Ratu Belanda dengan anggota pemerintah Belanda. Kan tidak bisa ada orang yang bisa mengakuinya. Yang bisa mengakui Indonesia sebagai bangsa negara hanya satu-satunya di dunia ini cuma hanya Belanda. Tidak ada satu orang, tidak ada Palestina, tidak ada Arab, tidak ada tikus apapun di bumi tidak bisa. Hanya Belanda. Untuk itu jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Jangan bilang kata Palestina, Arab, itu yang laku semua. Ya, tidak memenuhi persyaratan untuk bisa bilang Indonesia merdeka, tidak bisa. Yang hanya bisa menyebut Indonesia bisa merdeka atau tidak itu Belanda. Tapi Soekarno sudah bubarkan. Jadi sekarang mau bicara apa lagi? Mesti dahulu kontak, bikin referendum, bikin kontak dengan semua bangsa. Mesti kontak dengan Jawa, kontak dengan Papua, kontak dengan Maluku. Mesti kontak dengan ketoran. Untuk bikin baru. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Jangan ikut paksa, jangan enak saya tabrak bilang ini Indonesia merdeka. Sampai bilang, buktikan bahwa kamu itu merdeka. Coba buktikan. 17 Agustus 45, Istana Merdeka itu tidak disebut sebagai negara standar merdeka, tapi 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 istananya di mana? Tidak ada. 17 Agustus angka benderanya di Istana Merdeka. Dan Istana Merdeka itu terjadi pada tanggal 27 Desember 49. Ini tipu atau tidak? Bohong atau tidak? Pemerintah Indonesia, pemerintah penipu dan pembohong secara menyeluruh. 75 tahun hidup dalam tipu dan bohong. Dan sekarang bukti pembangkang. Ya. Untuk itu tidak mengherankan kalau Indonesia itu disebut sebagai negara 3 dimensi dan 5 dis. Negara 3 dimensi itu antara lain 1, diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2 dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka di Jakarta. Ya. Dan ketiga, palsu. RI dan RK itu nama palsu. Nama yang benar itu Republik Indonesia Serikat sebagaimana yang dikeluarkan dari mulut Soekarno
pada waktu dilantik pada tanggal 17 Desember 49 di Yogyakarta. Itu nama benar. Kalau di luar itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang keluar atau negara double standar. Tidak ada punya standar apa-apa. Ya. Nah, sekarang beta ingatkan kepada Presiden Prabowo, berhentilah dengan segala omongan tipu daya, omong kosong mengenai Indonesia. Ya, jangan lagi bilang bahwa kalau Israel dukung Palestina, maka Indonesia akan mendukung Israel. Indonesia tidak berhak. Indonesia tidak layak disebut bangsa dan negara. Tidak layak, terlarang. Ya, untuk itu dari Kemuka beta sudah bilang, cari perempuan yang kata orang supaya kata bicara ini supaya baik, lalu kembali bicara, lalu serahkan. Jangan sampai terbongkar. Ya, akan terbongkar setiap hari kebenaran ini dan tidak bisa dibantah. Tidak ada satu anggota pemerintah Indonesia, dia siapapun, profesor, doktor, siapapun, jago, siapapun di seluruh Indonesia, ya, terus di Jakarta, saya ada seekor lain bisa bantah pernyataanku ini, saya ada seekor lain. Kalau bantah, kau tuh ngawur. Ya. Kalau ada profesor doktor satu yang bisa berani bantah pernyataanku, itu profesor doktor ngawur, membohongi diri. Ya, jangan tipu diri, nanti malu besar. Malu besar. Tidak gampang untuk menghadapi kenyataan ini. 75 tahun kalian sudah bikin susah ke orang, ya, membunuh beta punya pemimpin, ya, menembak mati profesor doktor MRR Sumokil. Tidak tahu dasar hukumnya apa. Masih sembarangan tabrak. Sekarang waktunya kita tuntut untuk kebenaran itu dinyatakan. Harus dikembalikan, harus dituntut, harus Presiden Prabowo harus berani membuktikan bahwa kesalahan MRR Sumokil sehubungan RMS itu terhadap Indonesia. Indonesia mana? Ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tentang 25 April 1950 tidak ada dasar hukum, tidak ada undang-undang di Indonesia, tidak ada Indonesia. Oleh karena tidak ada Indonesia, makanya proklamasi Republik Indonesia, Republik Maluku Selatan. Profesor Dr. Mahfud MD bilang, siapapun dia kalau membuat salah, tetapi kalau ada undang-undang dan aturan hukum untuk menyatakan bahwa itu salah, tidak boleh bilang dia bersalah. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Selatan tidak ada Indonesia, tidak ada undang-undang, tidak ada apa-apa. 9 tahun kemudian baru bikin undang-undang dan hukum yang dikenal dengan sebutan Dekret Soekarno. Lalu bilang RMS itu makar separtis. Itu kurang ajar atau tidak? Itu penipu atau tidak? Pemerintah Indonesia semuanya penipu dan pembohong dan paling kurang ajar. Kalau menggunakan nama Indonesia dengan KUHP dan Undang-Undang 45 dan Pancasila, itu kurang ajar. Pelanggar Pancasila, Undang-Undang 45 dan semua itu siapa? Soekarno, Soeharto, sampai dengan sekarang. Pelanggar semuanya. Akibatnya, pemimpin IOC menyebut Indonesia sebagai pembangkang terhadap aturan dan undang-undang internasional. Dan itu kata bukan baru. Beta sudah bilang berulang kali. Ya. Negara obedience. Pemerintah Indonesia terlibat dalam konsep obedience. Pembangkang. Disintegrasi, masuk ke orang Indonesia dengan konsep integrasi. Itu kurang ajar, itu disintegrasi. Ya. Tidak ada satu bangsa, Papua, Jawa, semua yang masuk ke Indonesia itu disintegrasi. Tidak ada satu pun benar. Tidak ada dasar hukum. Ya. Untuk itu, pada tanggal 1 Desember 2020, Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan mungkin bisa membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kali terhadap satu permasalahan yang sama. Itu menyangkut Papua. Katanya Papua sudah diakui bagian dari Indonesia dan tidak bisa lagi diakui lagi. Itu kata Profesor Dr. Mahfud MD. Waktu kata itu dikeluarkan dari mulut, beta bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat besar buat ketorang. Dia buka pintu gerbang yang tertutup mati. Dia itu pintu gerbang sudah tertutup mati. Dia buka akar besar-besar buat beta masuk. Dia bilang PBB tidak akan mungkin membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kali terhadap satu permasalahan yang sama. Demikian halnya juga di Indonesia.
Kalau PBB sudah membuat pengakuan pada tanggal 27 Desember 49 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan mutlak negara Indonesia Serikat sebagaimana yang tercantum pada rancangan piagam penjara kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yang tidak dapat lagi dicabut dan tidak dapat lagi dicabut, tidak bisa lagi dicabut. Dan tidak bisa lagi terulang untuk RI dan NKRI pada kedua kalinya. Jadi menurut cerita dia bilang katanya Perdana Menteri Mark Rutte telah mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 14 Juli 2023. Ketawa. Malu. Sebagai orang pintar, tersimak kalau Profesor Dr. Hikmahanto membicarakan hal ini, itu betul-betul bodohnya bukan main sedikit. Itu Profesor Dr. bodoh. Ya. Bagaimana mungkin Perdana Menteri Belanda akui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Bagaimana caranya? Sudah tanya ke Tongka belum? Kalau sekarang dia bikin pengakuan tanggal 14 Agustus, tanggal 14 Juli 2023. Lalu bagaimana kedudukan negaranya? Skematis offset pada negara Indonesia itu bagaimana? Dia punya skema bagaimana? Coba bilang. Sekarang dia boleh bilang, oke, beta bisa setuju, tanggal 14 dia bilang. Nah, terus waktu dia bilang, mana skemanya? Mana skema bernegaranya, mana? Ini profesor omong tapi bodohnya bukan main, satu kepala bodohnya. Makanya sekolah yang betul. Ya, akibatnya keluar sekolah tuh keluar bodoh, sisa di kepala. Bodoh tuh bikin bodoh kemana sekarang. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, bupati-bupati, ya, camat-camat, siapa lagi? Itu kepala-kepala desa dengan bahasa dan penggunaan konsep-konsep Jawanisasi itu. Itu desa tuh Jawanisasi, lurah tuh Jawanisasi, ya, itu semua tuh Jawanisasi semua tuh. Gubernur tuh Jawanisasi. Ini. Bagaimana kamu orang seenak saja mau bilang bahwa Maluku itu wilayah Indonesia? Ini waktu Maluku itu ada, ini pemerintahnya, Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya dan pemerintahnya, tidak ada Indonesia. Ini kata pemerintah soal undang-undang sudah dibentuk, aturan sudah dibentuk dan tidak bisa dibantah dengan KUHP, tidak bisa. Ini kata punya pemerintah. Ya, ini kata punya dewan. Republik Maluku Selatan sudah punya dewan sebelum ada Indonesia. Segala aturan sudah ditetapkan, tidak bisa dibantah dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa. Ya, tidak bisa diganggu dengan tidak bisa. Makanya disebut Indonesia itu tidak layak disebut sebagai bangsa dan negara. Ya, segala yang menyangkut Indonesia terlibat dalam konsep sejuta kejahatan, penipuan dan kebohongan. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Petimura, dan semua pengadilan dan kejaksaan di Ambon, sadarlah dan ingatlah, segala bentuk hukum di Indonesia itu yang kalian gunakan dengan istilah KUHP dan Undang-Undang 45 itu ngaur, itu kriminal. Buang ngakak, biberakan di pantai dan bibakarakan. Itu undang-undang kriminal, ya, undang-undang mafia itu. Itu segala yang termasuk dalam Indonesia tuh, kerjanya mafia semua tuh. Polisi mafia, tentara mafia, semua hakim-hakim mafia, semua mafia semua tuh. Karena tergolong dalam satu pembentukan undang-undang mafia. Ya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini, Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, ya, Pangdam 16 Petimura, semua anggota DPRD di Karapajang Ambon ini pun ketua, ya, hakim-hakim di seluruh Indonesia, jaksa-jaksa, kepada mahasiswa di seluruh universitas, kepada semua guru-guru besar, dosen di universitas tersebar di Patimura dan UKIM, ingat, sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Kalian harus jujur bicara ini, jangan takut. Ya, dia bilang Bung Anies ini omong kosong. Tidak usah salahkan beta yang salah. Beta bicara benar, fakta hukum dan sejarah. Ya, Indonesia tidak termasuk dalam fakta hukum dan sejarah. Indonesia tidak termasuk. Indonesia termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Ya.
Untuk itu kepada profesor-profesor, dokter-dokter dan Maluku yang ada di Ambon maupun di Jawa, ingat, Ale bertanggung jawab buat Maluku. Ale bertanggung jawab buat Maluku. Beta sudah pernah kasih warsiwan kepada Profesor Dr. Hatapi sebelum untuk mati. Beta bilang, Bapak harus berani bicarakan Maluku punya bagian. Bapak tidak boleh sembunyi. Kalau Bapak sudah tahu hukum seperti itu, Bapak harus tahu bahwa Republik Maluku Selatan tidak salah. Kenapa berdiam? Tapi itulah keadaannya. Begitu juga sekarang beta ingatkan kepada semua profesor, dokter anak Maluku. Siapapun juga dia. Salam serani semua. Tidak pandang bulu. Kalian bertanggung jawab untuk bela tanah airmu. Bukan bela Jawa dan bukan bela Indonesia. Ya, kalau engkau adalah profesor, dokter bidang hukum, kau harus tahu bahwa hukum yang digunakan Indonesia itu palsu semuanya. Ilegal semuanya. Cacat semuanya. Hukum yang benar buat Indonesia itulah hasil kompresi Meja Mudar. Ini Indonesia, hasil kompresi Meja Mudar dan rancangan konstitusi 49. Ini baru benar. Lainnya itu palsu dan ilegal semuanya. Kalau kalian menggunakan Undang-Undang Dasar 45, ini dia. Kalian menggunakan KUHP untuk Indonesia, itu palsu dan ilegal semuanya, cacat semua, tidak benar. Ya. Untuk itu kalau beta punya rakyat angkat bendera hari ini, jangan larang mendorong. Yang tidak boleh bilang bahwa orang makan separatis. Karena kalau sampai kata itu keluar kau mulut, hai Kapolda, hai Pangdam Pasir Murah, hai hakim-hakim siapa yang ada di Ambon, beta kata saya anjing babi makas yang habis. Itu menunjukkan kau itu paling karbau, kau paling bodoh. Ya. Jangan salahkan RMS, salahkan Indonesia. Berulang kali beta sudah bicara. Ya. Kalau ada profesor doktor siapa yang jago di Indonesia yang bisa bantah beta punya pernyataan, muncul. Supaya semua dapat dengar, semua dapat tahu. Dan semua dapat lihat bahwa ini orang bicara benar atau bicara salah. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk beta punya bangsa dan beta punya rakyat di Maluku. Supaya tetap semangat. Kibarkan bendera kami, Republik Maluku Selatan. Angkat bendera. Kibarkan di semua kampung-kampung, di negeri-negeri, angkat. Bapak Raja jangan takut. Ya, tidak boleh kasih tahu, tidak boleh kita rakyat. Maju. Ini waktunya buat kata orang. Dunia mau lihat bahwa apa Maluku mau memerdeka atau tidak. Untuk itu, kepada semua rakyat Republik Maluku Selatan, Bapak Raja ingat, dorong rakyatmu, angkat itu bendera. Ya. Dan nanti kata lihat, bagaimana kata goyang di luar negeri buat itu soal. Rakyat punya tuntutan. Dan kata di luar negeri lebih kuat dalam perjuangan. Kepada ibu-ibu pendeta, bapak pendeta, pastor-pastor, papa uskup di Maluku, jangan lupa bantu kata orang dalam doa. Ya, karena kata punya perjuangan ini kebenaran. Kata saya tipu orang, kata saya rampas orang. Seng. Republik Maluku Selatan itu kebenaran. Kebenaran. 100% benar. Indonesia 100% salah. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.